Semakin seseorang bisa memancarkan sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya, maka semakin akan ada keterpautan dirinya dengan Tuhan, maka di sana akan ada akibat yang disebut dengan cinta. Itu cinta yang luar biasa mutunya. Ya, bukan cinta yang maaf yang seksualitas, bukan sama sekali. Tapi cinta yang penuh dengan nuansa kesucian, kebijakan, keindahan. Ya, kita bisa jembrek satu-satu itu sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu maha baik, maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Semakin ada pancaran-pancaran sifat itu sampai kepada jiwa kita, hati kita, spiritual kita, maka ada keterpautan spiritual antara hamba dengan Tuhannya. Disitulah kemudian tumbuh cinta. Cinta itu akan meleburkan dirinya kepada yang dicintai. Semakin tinggi nilai cinta, akan semakin lebur dirinya di dalam yang dicintai. Nah, kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kita ini lebur pada egoisme kepentingan diri kita, atau kita lebur pada nilai-nilai dan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat diri kita sendiri-sendiri. Kita sulit untuk mengukur orang lain, tapi kayaknya jauh lebih mudah untuk mengukur diri kita sendiri-sendiri. Apa tanda-tanda bahwa seseorang itu cinta kepada Allah? Lihat saja seberapa egonya dan seberapa mutu meleburkan egonya terhadap Tuhan. Kita bisa lihat dari situ. Semakin orang itu pede terhadap dirinya, semakin seseorang itu menjadikan pusat kehidupan itu pada dirinya, maka semakin dia jauh dari dominasi ketuhanan, semakin dia jauh dari meleburnya kepada Tuhan. Semakin seseorang tidak pede terhadap dirinya, tapi dia lebih bergantung pedenya kepada Tuhan, semakin seseorang itu tidak berani terhadap potensi dirinya, tapi dia lebih bergantung kepada potensi penghambaannya kepada Tuhan, semakin dia membanggakan kebergantungannya kepada Tuhan ketimbang membanggakan prestasi-prestasi dirinya. Itu adalah tanda-tanda dia cinta kepada Tuhan, dia cinta kepada Allah. Semakin bermutu kesucian dirinya, semakin dia mampu menjaga kesucian dirinya, maka itu adalah tanda-tanda kecintaannya kepadanya. Itu tanda yang sulit ya. Tapi kalau tanda yang tidak sulit begini, sering ingat, sering menyebut, itu tanda-tanda yang sangat mudah. Itu kayaknya berlaku bagi semua arena cinta mencinta. Orang tua kalau cinta kepada anaknya, dia sering ingat anaknya, dia sering sebut nama anaknya. Itu loh, anakku yang ini loh. Semakin dia cinta, semakin menyita perhatiannya. Semakin tinggi cintanya, semakin dia akan rela berkorban untuk yang dicintainya. Itu adalah tanda-tanda seseorang mempunyai cinta. Seberapakah kemampuan saya berkorban kepada seorang gadis? Itu adalah seberapa mutu cinta saya kepada gadis itu. Bukan mutu ya, maksudnya tinggi rendahnya, bukan mutunya. Semakin seseorang pusat perhatiannya adalah Tuhan, pusat ingatannya kepada Tuhan, pusat kehidupannya, kebergantungannya kepada Tuhan, keberaniannya digantungkan kepada Tuhan, keinginannya digantungkan kepada Tuhan,
semua hidupnya dihambakan kepada Tuhan, maka itu tanda-tanda dia mencintai Tuhan. Kemudian apa tanda-tanda dia dicintai? Waduh, ini jauh lebih sulit. Dan kayaknya kalau tanda-tanda Allah mencintai seseorang, saya hanya satu yang bisa saya sharingkan, yang lain saya belum berani, yaitu dia diberi tugas oleh Tuhan. Itu tidak mudah untuk memahami kalimat itu, dan agar menjadi lebih mudah, kita ngeteh dulu aja. Tanda pasti bahwa dia dicintai Tuhan adalah dia diberi tugas oleh Tuhan. Itu tanda pasti bahwa dia dicintai Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa tahu saya diberi tugas atau tidak, atau orang lain itu diberi tugas atau tidak? Yang pasti semua nabi, semua rasul itu dia mencintai Tuhan, dan bukti kecintaan Tuhan kepadanya, Tuhan mempercayakan tugas-tugas spesial kepadanya. Kayaknya begitu, dan saya akan kita ngopi dulu, tutup gelas. Buka tutup gelas. Toyo Petak drinking. Kok drinking lagi ya? Benar Pak ya? Kita ngopi dulu, Yuk. Kita sambung lagi nanti ya. Saya turun dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah audiens, dan kemana-mana karena nanti berproses menuju kesejatian diri masih akan kembali untuk Anda di Light FM. Jadi setelah beberapa kita break, Anda tinggal SMS di 0818801058 atau telepon di 3913554. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service. 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892, or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Setiap sebab kejadian memburu selalu dari ujung ke ujung, menembus tabir kelam, tapi tak pernah didapat. Datanglah kepadanya, kembalikan kepadanya. Jika ingin bahagia, ciptakan suka di batinnya. Katakan kepadanya, lupakan saja anganmu. Ingatlah itu padamu, menempeli pikiranmu.
Memaknai kehidupan religi. Semua bentuk keburukan itu dimaknai. Karena keburukan itu terjadi manakala kita menempatkan sesuatu pada tempat yang salah, kita memfungsikan sesuatu pada fungsi yang salah. Tidak sebagaimana mestinya kita diberi sarana-sarana yang ada dalam diri dan di luar diri kita. Siwo Agus Hidayat berbagi dalam berproses menuju kesejatian diri. Kamis jam 9 hingga 10.30 malam hanya di Light FM. Akan datang hari mulut dikunci
Light FM, the best slow hit station. Light audience kembali berproses menuju kesejatian diri. Hari ini Kamis tanggal 19 November 2009 dan sampai ke jam 22.35 malam nanti ya. Dan untuk Anda di 3913554 atau di 0818801058 yang ingin berpartisipasi untuk berproses bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Wo. Wah, gimana rasa air putihnya? Luar biasa ya. Seger, anyes. Kita mulai dengan penelpon pertama, Wak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengan maaf, dengan siapa Pak? Maaf. Dengan Saiful. Pak Saiful, volume radionya bisa dikecilkan sedikit. Dengan Mas Iwo di Lebak Bulus. Halo. Ya Pak Saiful, volume radio Anda dikecilkan sedikit aja. Gimana sekarang? Ya, silakan. Mas Iwo, bagaimana sehat? Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menanyakan tentang kebenaran yang relatif, karena selama ini tafsiran-tafsiran manusia atau tafsiran-tafsiran mengenai keyakinan masing-masing itu relatif. Jadi mana yang kita harus ikuti, kebenaran daripada yang relatif tersebut. Pertama itu. Kedua, mengenai yang sekarang ini akan menghadapi raya kurban. Bagaimana ketasliman terhadap kita melakukan spiritual mengenai kurban tersebut. Demikian Mas Iwo, atas penjelasannya, sharingnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Wo? Halo? Ya? Lanjut apa? Penelpon berikutnya? Atau SMS? Enggak, udah terus ya, satu-satu aja ya. Oh, oke, monggo, silakan. Terima kasih Mas Saiful di Lebak Bulus. Beliau mengangkat masalah kebenaran yang relatif dan keyakinan juga relatif. Pertanyaannya mana yang harus kita ikuti? Dulu waktu saya berpikir tentang kenapa saya Muslim, siapa sih yang menghendaki bahwa saya ini menjadi Muslim? Saya urut ke belakang, oh ternyata yang menghendaki saya Muslim itu ya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan seterusnya. Saya kemudian mengistilahkan dengan, berarti saya ini belum masuk Islam, tapi baru dimasukkan. Nah, kemudian waktu itu, kenapa mesti memilih Islam? Gitu. Konon Islam itu yang terbaik, tapi semua mengatakan, masing-masing yang orang beragama itu mengatakan agama yang terbaik. Akhirnya kan bingung saya harus ikut yang mana nih? Ya akhirnya saya harus membanding. Padahal untuk membanding harus tahu objek bandingnya. Setelah memahami masing-masing objek bandingnya, harus punya alat banding yang relevan. Tambah bingung lagi. Singkat cerita, akhirnya sampai ke sebuah kesimpulan yang melalui jungkir balik ya, akhirnya ya saya menyatakan diri masuk Islam 5 Februari 1985. Umur saya sudah lebih dari 20 tahun baru masuk Islam. Setelah masuk Islam tambah bingung. Ada Islam A, ada Islam B, ada Islam C, ada mazhab A, mazhab B, mazhab C, ada komunitas A, komunitas B, ada keyakinan A, keyakinan B, keyakinan C, dan seterusnya. Tambah bingung, lebih bingung lagi. Masing-masing mengatakan kami yang benar, kami yang paling benar. Wah,
Semua katakan kami yang paling benar. Mana sih yang paling benar? Wah, tambah bingung lagi. Aku harus ikut yang mana? Yang saya ikuti itu yang mana? Gitu. Akhirnya berproses, jatuh bangun, bangun jatuh bangun lagi, dan seterusnya. Akhirnya saya menemukan sebuah formula. Formula itu mungkin bukan untuk umum, tidak tahu ya, tapi paling tidak formula itu sangat membantu proses saya sendiri. Nah, saya akan sharingkan formula itu. Ada dua formula. Satu, formulanya itu bahwa saya harus selalu yakin tetapi tetap dalam keraguan. Nah, lucu kan? Ya, kalau tidak dijelaskan kontradiktif ini. Maksudnya begini. Pada saat saya sudah mempelajari sesuatu, kemudian saya mencermati tanpa tergesa-gesa dengan segala ketelitian dan kecermatan sampai saya menyimpulkan ini benar. Maka saya harus yakin dengan kebenaran saya itu saat ini. Tetapi tetap harus memberi ruang keraguan. Bisa jadi ada kebenaran yang lebih tinggi yang saya belum tahu sekarang ini. Itu yang saya maksud. Saya harus yakin sekaligus dalam keraguan. Itu yang akhirnya stres saya berkurang pada saat menemukan formula itu. Jadi yang penting sekarang ini saya harus punya keyakinan yang benar adalah ini sepanjang yang saya yakini, sambil tetap membuka ruang karena sangat mungkin ada kebenaran, ada keyakinan yang sekarang saya belum tahu. Dan itu terbukti dalam seluruh sejarah hidup saya, selalu begitu. Oh ya, ini ya seakan-akan ini sudah pokoknya ini deh top. Ternyata ketemu lagi sesuatu yang ternyata lebih top. Ya begitulah. Maka itu satu formula yang bisa saya lebih enak menata hidup saya, dan saya tidak selalu bingung, tapi saya selalu yakin meskipun tetap membuka ruang untuk menerima keyakinan yang lebih bermutu. Saya harus yakin dengan kebenaran saya pada saat ini, sambil saya tetap membuka ruang karena sangat mungkin ada kebenaran baru yang saat ini belum saya pahami. Ada kebenaran lain yang lebih bermutu yang saat ini saya belum tahu. Ya, maka saya tidak berani lagi fanatisme kelompok, fanatisme mazhab, fanatisme komunitas, tak lagi berani. Karena saya sudah begitu banyak pengalaman pindah-pindah dari komunitas A ke komunitas B, dari mazhab A ke mazhab B, dan seterusnya. Sampai sekarang ini tidak bermazhab. Pokoknya yang saya yakini benar, itu yang saya lakukan, sambil besok saya siap merevisi keyakinan dan kebenaran saya sekarang. Kalau mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang lebih bermutu. Itu formula saya, sehingga stres saya jauh berkurang. Stres dalam mana positif ya, bukan stres sakit jiwa, bukan. Stres dalam mana stres dalam proses pencarian. Nah, itu formula pertama yang bisa meringankan proses hidup saya. Kemudian formula itu saya perbaiki dengan formula berikutnya yang ada 3 poin, yaitu mana yang harus saya ikuti. Nah, saya punya jawaban. Jawabannya ini. Poin pertama, kewajiban saya adalah mentaati, maksudnya mentaati Tuhan, mentaati Allah. Tetapi apa yang harus saya taati? Yang harus saya taati adalah kebenaran yang sudah saya pahami sekarang. Itulah yang harus saya taati. Saya tidak diberi beban untuk mentaati kebenaran yang saya belum tahu, dan tidak bisa loh. Jadi kewajiban saya adalah mentaati kebenaran yang saat ini saya pahami benar. Itu kalau bisa, sudah jos deh. Tetapi hingga saat ini selalu ilmu saya lebih dulu ketimbang, jadi ilmu saya itu lebih baik daripada diri saya. Jadi kalau sharing itu kan tentang pemahaman loh. Seakan-akan saya baik gitu kan. Itu baru pemahaman.
apakah saya baik? Wah, itu butuh adanya poin pertama ini, yaitu mentaati kebenaran yang saya pahami, saya yakini sementara ini, saat ini. Itulah tugas saya. Tetapi karena masih banyak kebenaran-kebenaran yang sekarang saya belum tahu, maka harus diikuti dengan poin formula yang kedua. Tugas saya sambil berusaha mentaati kebenaran yang saya pahami, tentu kebalikannya toh, menolak semua kesalahan, jadi tidak melakukan semua bentuk kesalahan yang sudah kita pahami. Diikuti dengan kewajiban kedua, yaitu saya harus selalu berproses mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang saya belum tahu. Ya, itu konsekuensi kalau kita mau berproses. Kecuali kita tidak mau berproses, ya ini pemahaman yang saya pahami paling benar, titik. Ya sudah, berarti tidak berproses. Biasanya kemudian dia fanatik di situ, menutup kemungkinan yang lain, menutup informasi dari yang lain, dan maunya benar sendiri. Itu yang saya alami loh ya, orang lain tidak tahu saya. Nah, dengan 3 formula saya bisa memproses diri saya lebih enjoy, lebih enak, lebih tertib. Yaitu proses yang harus saya jalani adalah, saya istilahkan itu dengan konsepsi menapak jalan keilmuan. Nanti ada konsepsi lagi menapak jalan keguruan, itu lebih sulit, tapi ini aja yang karena pertanyaannya itu, mana yang harus saya ikuti? Yang harus saya ikuti adalah kebenaran yang saya pahami saat ini. Berbeda dengan orang lain, tidak apa-apa. Saya tidak punya kewajiban untuk mengikuti kebenaran orang lain. Saya hanya diwajibkan untuk mentaati kebenaran yang saya pahami sekarang. Nah, besok lain lagi. Kemudian poin kedua, karena kebenaran yang saya pahami sekarang belum mutlak benarnya, belum jaminan benarnya, maka saya harus ikuti dengan poin kedua, selalu mencari, bertanya, merenung, menggali, mengeksplorasi, menyelam, terbang untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang saya belum tahu. Kemudian diikuti dengan poin ketiga, manakala pada saat saya mendapatkan kebenaran yang baru, bukan asal kebenaran ya, tapi kebenaran yang betul-betul sudah kita teliti dengan cermat, dengan segala bangunan-bangunan hujah dan argumentasinya yang benar-benar bisa meyakinkan saya, oh ini ada kebenaran yang lebih bermutu, maka diikuti dengan poin formula yang ketiga, yaitu saya harus berpindah dari kebenaran kemarin ke kebenaran sekarang. Itu juga tidak mudah loh. Karena di situ banyak problem-problem, banyak tantangan-tantangan. Bukan hanya tantangan dari luar, yang terberat adalah tantangan yang ada dalam diri kita sendiri. Berani enggak saya merubah diri saya dari kebenaran kemarin kepada kebenaran sekarang? Dari pemahaman kemarin direvisi menjadi kebenaran yang sekarang, dan kebenaran yang sekarang itu kita tetap harus membuka diri untuk direvisi kepada kebenaran besok kalau bisa mendapatkan kebenaran baru yang lebih bermutu yang sekarang belum dipahami. Jadi itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Syaiful. Mana yang harus saya ikuti? Ya yang penjenengan yakini benar sekarang, sambil mencari kebenaran yang lebih bermutu, agar kita bisa berproses menjadi lebih bermutu lagi, yaitu dengan berpindah kepada kebenaran yang lebih bermutu. Dan begitu seterusnya, tidak akan ada pernah proses itu selesai dan tidak ada pensiun sampai kita tidak mampu lagi untuk melakukan itu. Ya, tidak mampu itu nanti bisa macam-macam. Apa sudah pol kebenarannya, tapi kayaknya enggak deh, karena kebenaran Tuhan itu tidak terbatas. Ya misalnya sampai mati, kadang-kadang gitu ya.
atau stroke misalnya, atau ada juga yang diberi rezeki gila misalnya. Oh tapi gila yang indah itu gila dalam rangka itu merupakan karunia dari Tuhan, bukan gila karena egoisme, bukan gila karena banyak mengeluh, bukan gila karena banyak resah gelisah, bukan itu. Ada kok orang yang berjalan menuju Tuhan, berjalan menuju kebenaran, berjalan menuju kesempurnaan, kemudian dikasih hadiah, dipercepat husnul khotimahnya. Dia belum mati tapi sudah dimatikan, dia bisa mati dalam kehidupan, yaitu dia gila. Tapi gila yang luar biasa mutunya, bukan gilanya egoisme ya, beda ya. Bukan gila yang ada di istilah masyarakat itu, bukan. Biasanya disebut dengan namanya apa ya, lupa, majedut gitu ya. Ada orang-orang, ini istilahnya di sufi ada, yaitu orang yang majedut, orang yang gila. Gila tapi gila dalam nilai-nilai yang tinggi. Itu masyarakat pasti mengatakan, oh dia orang gila. Oh iya, itu pasti. Kemudian kaitannya dengan hari raya Al-Qurban, apa hubungannya dengan ketasliman kita? Saya ingin coba membandingkan sedikit. Saya diajari, saya punya pemahaman tentang Idul Fitri dan kemudian Idul Adha. Idul Fitri itu terkait dengan upacara medannya, medan Ramadan. Sementara Idul Adha itu medannya, medan haji. Saya mempunyai pemahaman bahwa mutu dari Idul Fitri dengan Idul Adha itu punya momen mutu yang lebih tinggi. Orang yang bisa meraih bintang Idul Adha itu dia mempunyai makom yang lebih tinggi dari orang yang meraih Idul Fitri. Tetapi seseorang kayaknya sih, sepanjang yang saya pahami, modal untuk bisa mendapatkan bintang piala Idul Adha, itu piala spiritual, bintang juga bintang spiritual, bintang kehormatan yang sangat tinggi. Untuk bisa mendapatkan bintang Idul Adha, kayaknya tahapannya melalui Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu prinsip kembali kepada kesucian, jadi bagaimana kita kembali kepada kesucian, seluruhnya bernuansa suci, fisiknya suci, pikirannya suci, hatinya suci. Itu bintang yang bisa diraih melalui upacara dan medan perjuangan Ramadan. Apa hanya itu medannya? Tidak, tapi ini medan spesial. Nah, ada lagi bintang yang jauh lebih tinggi, yaitu yang disebut bintang Idul Adha atau Idul Kurban. Itu bukan hanya prinsip kesucian, tapi prinsip pengorbanan. Nah, kalau kesucian itu hanya terkait kepada dirinya sendiri, sementara kalau pengorbanan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pihak lain. Dia korbankan dirinya dengan segala kesucian dirinya demi mensucikan orang lain. Nah, semua para nabi dan rasul itu punya makom yang seperti itu. Dia sudah selesai di dalam menata dirinya, kemudian dia berjuang untuk kesempurnaan bagi orang lain. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, apa hubungannya dengan ketasliman kita? Taslim adalah berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, kemudian dia lebih mendahulukan kebergantungannya kepada Allah ketimbang kepada keinginannya sendiri. Dia selalu sesuaikan kehendak dan keinginannya disesuaikan dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Kalau seseorang bisa taslim di dalam medan Ramadan, maka dia akan bisa mendapatkan bintang Idul Fitri. Kesucian akan menjadi citra dirinya. Pada saat dia taslim dengan sarana ibadah haji, maka
dia akan mendapatkan sebuah akibat, sebuah karunia yang luar biasa dari Allah yang disebut dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Di dalam dirinya penuh dengan kesucian, dan kesucian itu ditularkan, disebarkan ke seantero alam semesta, manusia dan alamnya, meskipun dia harus berkorban diri, berkorban egoismenya, berkorban harga dirinya, berkorban kepemilikannya, berkorban, karena itu semua sudah terkemas dalam nilai kesucian dan nilai-nilai ketuhanan, dan dia berkorban dengan dirinya dalam rangka menyebarkan cahaya kepada sekelilingnya. Itu yang saya pahami dengan yang disebut dengan Al-Hajjul Mabrurun, haji yang mabrur. Ya, semestinya semestinya menurut saya gitu ya, semestinya, tapi menurut saya jadi relatif. Orang yang sudah mendapatkan Idul Fitri itu egonya sudah tidak ada. Dia tidak lagi punya kepentingan diri. Dia hanya punya kepentingan bagaimana menghamba Allah melalui kebenaran-kebenaran yang ada dalam dirinya. Dan seluruh kepentingan dirinya akan dijamin oleh Allah. Tetapi kalau seseorang yang mendapatkan haji yang mabrur, dia mendapatkan bintang Idul Kurban, bukan hanya dia tidak egois lagi, tetapi egois semua yang ada pada dirinya dia korbankan dalam rangka menebarkan kesucian-kesucian dan nilai-nilai ketuhanan. Itu yang saya pahami keterkaitannya dengan ketasliman. Jadi seseorang kalau mampu taslim dengan medan Ramadan, dia akan bisa mendapatkan Idul Fitri. Dan seseorang yang mampu taslim di dalam upacara haji, tapi jangan hanya ritual saja ya karena haji bukan hanya masalah ritual saja, tapi esensinya luar biasa, yaitu itu untuk napak tilas semua figur-figur kebenaran, dan bahkan sampai kepada bagaimana belajar mati, pakaiannya pun pakaian orang mati, misalnya seperti itu. Kemudian menyusup, menyelam ke dalam alam-alam spiritual, meskipun lambang-lambangnya fisikal, ritual-ritualnya fisikal, tetapi di dalamnya mengandung esensi-esensi yang luar biasa, sampai disebut menjadi tamu Allah, mau datang ke rumah Allah misalnya. Itu lambang-lambang yang mengandung makna yang luar biasa, makna spiritualnya, sehingga ya dia akan menjadi manusia yang manusia ilahi ya, manusia yang memancarkan sinar-sinar ketuhanan dalam dirinya. Kurang lebih ya, seperti itu. Ya Allah, Mas. Ya, waktu enggak ya? Sudah habis, Wo. Tadi saya sebenarnya mau nambah SMS sama telepon satu lagi. Walah, ya ditambah apa ya? Karepnya. Yuk. Sampai karepnya lo. Ya, satu penelpon terakhir. Saya lupa kalau nggak di 3913554. Ini waktunya habis. Habis apa mau terus nih? Ya. Mau satu lagi? Kita teruskan di lapangan minggu depan ya. Oke, gimana mau terus atau gimana? Ya, jatahnya habis. Oh gitu. Ya wes, nah kita leren dulu, kita jumpa minggu depan lah. Ya. Itu pun kalau masih bisa berjumpa dah. Insya Allah, amin, mudah-mudahan, subhanallah, Allah selalu ada pada kita ya. Jadi kita selalu ada sama Allah gitu. Apapun yang terjadi lah, kita terima aja. Kita terima aja, Wah ya. Oke, monggo ditutup, Wah. Yang penting kita tidak saham sebab-sebab keburukan. Sip. Kalaupun terjadinya buruk, ya biar asal saya nggak punya saham di situ deh. Kita nggak nanam saham di keburukan ya. Iya. Oke, tahu peta lagi nih habis. Monggo.
Kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita dipersaudarakan dalam penghambaan kepada Tuhan. Wala haula wala quwwata illa billah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Wo. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Light Audience, demikian Lights berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat hari ini Jumat Kamis tanggal 19 November 2009, dan tentunya Anda bisa mendengarkan berproses menuju kesejatian diri setiap hari Kamis jam 9 sampai ke jam 22.30. Anda bisa SMS di 0818801058. Juga Anda bisa sharing by phone di 3913555. Terima kasih untuk kalian sudah bersama saya sejak tadi, dan juga untuk kalian sudah telepon, SMS, sharing bersama Siwo. Kita setelah ini masih akan bersama Anda, menemani Anda dalam Light at Night. Stay tune on 105.8 Light FM, the best slow hit station. Menyelami pribadi, memaknai kehidupan religi. Semua bentuk keburukan itu dikatakan, karena keburukan itu terjadi kadang-kadang kita menempatkan sesuatu pada tempat yang salah, kita memfungsikan sesuatu pada fungsi yang salah, tidak sebagaimana mestinya kita diberi sarana-sarana yang ada dalam diri dan di luar diri kita. Siwo Agus Hidayat berbagi dalam berproses menuju kesejatian diri. Kamis jam 9 hingga 10.30 malam hanya di Light FM. You're entering the slow zone.